Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang 10 penggugur dosa. 10 penggugur dosa. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dosa merupakan sumber malapetaka di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat dosa perbuatan kalian. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja musibah yang menimpamu adalah karena dirimu sendiri. Oleh kerana dosa inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, dikeluarkan dari surga. Seandainya Nabi Adam tidak berdosa, maka dia tidak akan dikeluarkan dari surga. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan hikmah yang Allah kehendaki sehingga nenek moyang kita Adam dan istrinya Hawa melakukan dosa dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Demikian juga dosa-dosa inilah yang menjadikan seorang terhalang untuk masuk surga di kemudian hari. Dia tidak boleh masuk surga kecuali dosa-dosanya telah dibersihkan. Kalau ternyata ditimbang dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan dan lebih berat timbangan dosa-dosanya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Seorang muslim yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan tetapi dia terjerumus dalam dosa-dosa, ujung-ujungnya dia akan masuk surga selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik. Tetapi dia harus mampir dulu di neraka jahanam. Karena surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih ada dosanya. Maka dia akan dibakar di neraka jahanam sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Apa yang menghalangi dia masuk surga? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal perkara-perkara apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa bertemu dengan dosa-dosa yang telah digugurkan sehingga Allah masukkan kita dalam surga secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema ini sebenarnya saya ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iman atau dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 7 halaman 487 sampai halaman 500 sekian. Yang beliau ingin membantah pemahaman yang menyimpang yang menyangka bahwasanya dosa-dosa itu hanya bisa gugur dengan taubat. Selain taubat maka dosa-dosa tidak gugur. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada sebab-sebab yang lain yang bisa membuat seseorang digugurkan dosa-dosanya selain taubat. Maka beliau sebutkan penyebab gugurnya dosa-dosa ada 10 sebab. Ya, saya bacakan perkataan beliau, kemudian kita akan jelaskan satu persatu.
Kata beliau rahimahullahu taala, "Qad dallat nususul kitabi wa sunnah ala anna uqubatadz dzunubi tazulu 'anil 'abdi binahwi 'ashrati asbabin." Telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukuman terhadap dosa itu bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Dengan sekitar 10 sebab. Maka beliau sebutkan satu persatu dan kita akan jelaskan. Ahaduha, sebab yang pertama, at-taubatu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. Bukan hanya tenggelam dalam dosa, bahkan israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dia bebas dari dosa. Pasti dia terjerumus dalam dosa. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, istaqimu walan tuhsuh. Berusahalah kalian untuk istiqomah dan kalian tidak bakalan mampu. Kalian pasti melakukan dosa. Ya, seorang berusaha lurus, tapi bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia bukan malaikat, dia bukan para nabi. Dia pasti terjerumus dalam dosa. Ya, tergantung banyak atau sedikit, tapi dia pasti terjerumus dalam dosa. Apalagi kita bicara zaman sekarang, siapa yang mau selamat dari dosa? Zaman sekarang, ya. Zaman now kata orang, ya. Zaman media sosial, ya. Dosa mata kita lakukan, dosa pendengaran kita lakukan, dosa bicara, komentar yang tidak-tidak, ngejek orang, merendahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, belum dosa yang berkaitan dengan hati. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tiap hari. Siapa yang bisa selamat dari dosa pandangan? Saya katakan kalau ada seorang pemuda yang bisa menjaga pandangannya di zaman sekarang, dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamatkan dirinya dari dosa pandangan? Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzon kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memberikan analogi atau logika. Saya katakan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu ini mencari-cari anaknya, kehilangan anaknya. Dan kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena dalam kondisi perang, dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu. Waktu dia ketemu dengan anaknya setelah beberapa saat hilang, tentunya di saat itulah puncak-puncak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya baru saja hilang. Maka dia langsung dekap anaknya, lalu dia susui anaknya. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat tatkala ada pemandangan seperti ini, kata Nabi, "Atarawna anna hadhihi talidatun waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini, ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana dia melemparkan anaknya sementara dia sangat sayang sama anaknya? Sementara dia baru cari-cari anaknya, dan tidak ada kasih sayang di alam semesta ini yang paling besar kecuali kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya, lebih daripada kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya, lebih dari kasih sayang seorang teman terhadap kawannya, seorang suami terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya. Kasih sayang paling besar adalah ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi anaknya baru saja hilang. Kemudian sang ibu mendekapnya dengan luar biasa. Maka Nabi mengatakan, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Jadi para hadirin, seorang kalau melakukan dosa segera kembali. Coba kalau kita orang tua, anak kita nakal, mungkin kita marah, mungkin kita jewer.
Kalau dia pergi keluar rumah, mungkin kita usir, tapi kita bersedih. Dan kita ingin dia kembali. Kalau dia kembali, kira-kira kita terima taubatnya atau tidak? Kita pasti terima. Kita pasti terima. Meskipun tadi sudah kita jewer, sudah kita omelin, sudah kita marahin, sudah kita usir bahkan. Tapi kalau dia kembali, namanya seorang ibu pasti akan mendekap anak tersebut. Bisa jadi seorang melakukan dosa, Allah kasih teguran, Allah kasih musibah. Ya. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada sang hamba daripada ibu terhadap anaknya. Jadi seorang tatkala bermuamalah dengan Allah, dia harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Falyadhunna 'abdi ma syaa. Maka hendaknya sang hambaku berprasangka kepadaku terserah yang dia sukai. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Maka seorang tatkala melakukan dosa, segera kembali kepada Allah, karena syaitan akan datang menyatakan, ngapain kau bertobat? Masih banyak dosa-dosamu, nanti kau kembali lagi. Ya, percuma kau bertobat sekarang, itu cuma tobat sambal. Ya. Nanti kau akan ulangi lagi, seakan-akan kau ngejek Allah. Begitu setan datang, tapi jangan dengarkan perkataan setan. Kita kembali aja. Kalau kita lakukan nanti urusan belakangan, sekarang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW paling sering bertobat. Nabi SAW paling sering beristighfar. Jadi yang pertama yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. Maka di antara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bisa jadi dia melakukan dosa begitu banyak. Sebelum meninggal dunia dia bertobat, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan. Lihatlah kisah para penyihir Fir'aun yang mereka bertahun-tahun jadi penyihir, melakukan kesyirikan. Kemudian tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar tatkala itu. Faulqiyas saharatu sujada, mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, bi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun pun marah. Fir'aun pun membunuh mereka. Mereka beriman cuma sebentar. Tidak sampai satu siang. Tidak mungkin tidak sampai setengah hari. Mereka beriman, lantas dibunuh oleh Fir'aun. Tapi mereka masuk surga. Kenapa? Sebelum meninggal mereka diberi taufik oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah yang disebut oleh Nabi tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, kemudian dia ingin bertobat, dalam hatinya ingin bertobat. Dan demikian para pelaku maksiat. Terkadang dalam hatinya ingin apa? Bertobat. Padahal dia sudah bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Saya tanya sama antum, sama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Membunuh orang dosa yang lebih besar atau makan riba? Membunuh orang dosa yang lebih besar. Jadi dia bukan bunuh satu orang, dia bunuh 99 orang. Lebih besar mana dosanya, berzina atau membunuh orang? Membunuh orang lebih besar dosanya. Apalagi bukan satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia ini orangnya sangat emosional, temperamental. Maka dia mencari seorang alim untuk ditanya. Ternyata dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Dia bertanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diterima tobatnya? Masih bisa diampuni? Maka ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berfatwa pakai perasaan dia. Ini orang sudah kejam dan sadis, 99 orang sudah dia bunuh. Kata dia tidak bakalan diterima. Akhirnya orang ini jengkel, dibunuhlah ahli ibadah tadi. Sekalian 100. Berarti menunjukkan dia temperamental. Gara-gara dengar fatwa salah, dia jengkel, dia bunuh sekalian. 100 orang dia bunuh. Maka dia cari lagi orang yang alim. Ketemulah orang alim. Maka ditanya sama orang alim tersebut, apakah saya masih bisa terima taubatnya setelah membunuh 100 nyawa? Kata orang alim tersebut, masih bisa. Tapi pergilah engkau ke negeri yang lain. Beribadahlah kepada Allah dengan penduduk negeri di situ. Ini orang alim, berfatwa dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dan dia kasih solusi, kalau kau ingin bertaubat, tinggalkanlah masa lalumu. Tinggalkanlah kampungmu yang bisa membuat engkau mengingat kembali dosa-dosamu. Pergilah cari komunitas baru. Beribadahlah kepada Allah dengan mereka di sana. Maka orang ini pun berjalan menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan dia meninggal.
Dia belum sempat beribadah kepada Allah, tapi dia sudah berjalan menuju kampung tersebut. Ternyata dia meninggal di tengah jalan, ternyata dia masuk apa? Surga. Jadi jangan putus-putus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di jalan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kalau kita habis wudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang suka bertaubat. Di antara nama-nama Allah At-Tawwab, yaitu zat yang Maha menerima taubat seorang hamba. Maka seringlah bertaubat. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang mau bertobat dia tunda-tunda. Sebelum dia bertobat ternyata dia meninggal dunia. Sebenarnya mengatakan kapan bertobat? Nantilah kalau sudah umur 60 baru saya bertobat. Baru umur 25 sudah tewas. Jadwalnya masih jauh. Kapan kamu bertobat? Nanti kalau sudah pensiun. Sebelum pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah Maha menerima taubat. Di antaranya Allah berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi." Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dalam ayat yang lain, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at." Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan maafkan kesalahan-kesalahan. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Ya. Taib. Ini sebab pertama, mau dibahas tentang masalah taubat tentunya sangat panjang, tapi ini bukan poin kita ya. Kita ingin bahas 10 sebab. Sebab pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua adalah istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar dalam bahasa Arab adalah dari istaghfara, artinya talabul maghfirah. Istaf'ala, wazan istaf'ala dalam bahasa artinya talabu syai', meminta sesuatu. Istaghfara, yastaghfiru istighfaran, artinya talabul maghfirah, meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat mikfar. Apa itu mikfar? Mikfar adalah penutup kepala yang digunakan oleh orang yang sedang berperang, semacam helm yang digunakan di kepala. Dan fungsinya adalah untuk menutup kepala, fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk mencegah kalau ada pedang yang menghantam kepalanya. Itu disebut dengan mikfar. Oleh karenanya tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh, sorban tidak disebut dengan mikfar, meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Contoh, songkok tidak disebut dengan mikfar, meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Yang disebut dengan mikfar semacam helm yang dipakai oleh prajurit, itulah yang disebut dengan mikfar. Dan Nabi SAW waktu berperang dia menggunakan mikfar. Jadi itulah makna maghfirah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya ya Allah aku mohon kepada Engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak. Betapa banyak orang di dunia Allah bongkar aib-aibnya. Dan betapa banyak orang di akhirat Allah bongkar aib-aibnya. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat Allah bongkar aibnya. Sebagian orang di dunia aibnya dibongkar, di akhirat lebih lagi dibongkar. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat juga tertutup. Makanya di antara doa yang kita baca pagi dan petang, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Ya Sittir, wahai zat yang maha menutup dosa-dosa. Minta kepada Allah. Di antara makna astaghfirullah artinya ya Allah tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosaku. Kita ini melakukan dosa. Kalau Allah bongkar dosa-dosa kita, enggak ada yang mau duduk sama kita. Enggak ada yang mau bergaul sama kita. Enggak ada yang mau ketawa-ketiwi sama kita. Kalau dosa-dosa kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muhammad bin Wasi' berkata rahimahullahu taala, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya bisa tercium, seorang pun tidak akan mau duduk dengan saya. Tetapi kita menjadi mulia, kita dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain, bukan karena
kita yang mulia, tetapi karena dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian saya minta kepada Engkau yang kedua, yaitu perlindungan. Artinya, ya Allah, janganlah Kau jadikan dosa yang aku lakukan ini berdampak buruk kepada aku. Karena dosa itu pasti ada dampak buruknya, pasti ada dampak buruknya. Maka tatkala seorang perbanyak istighfar, maka dampak buruk tadi tidak jadi. Bahkan sebagian salaf mengatakan, demi Allah saya mengetahui dampak dari maksiatku pada kendaraanku dan pada pembantuku. Dia tahu, oh ini tadi saya maksiat, makanya terjadi seperti ini. Seorang bisa jadi gara-gara dia maksiat, kelakuan suaminya berubah. Mulai tidak cinta sama dia, mulai kasar sama dia. Jadi seorang laki bermaksiat, akhirnya kelakuan istrinya berubah atau kelakuan anak-anaknya berubah. Dampak maksiat. Oleh karenanya makna istighfar, ya Allah aku mohon kepada Engkau tutup aib-aibku. Yang kedua, jauhkan aku dari dampak maksiat tersebut. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, Bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, tengah-tengah ada tulisan subhanallah. Di tengah tulisan alhamdulillah. Kenapa orang yang bersafar agar ingat kepada Allah kemudian dia berzikir di tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri, mereka sambil berzikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam, malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa lihat macam-macam sambil nunggu? Isi waktumu menunggumu, antrianmu dengan dosa. Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain. Isi waktumu dengan dosa, seakan-akan demikian. Nah, kita ini banyak dosa. Maka kalau kita lagi di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng, mau astagfirullah enggak enak. Kayak soalim. Model kayak begini nanti cuek aja. Kerasin suara, astagfirullah, astagfirullah. Tumben Bu, astagfirullah, astagfirullah, sudah cuek. Sudah istighfar aja. Cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz, saya takut riya. Kenapa anti takut riya? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut riya. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek, orang bertamu di rumahnya, sebentar, saya mau sholat duha dulu ya. Cuek aja. Tapi kalau, wah itu berarti karena dia tidak biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut riya. Tapi kalau dia biasa cuek, dia nggak peduli dengan manusia, gelar sajadah Allahu Akbar, tamu-tamunya ngobrol biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran takut riya. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana enggak ada takut riya. Insya Allah, maksudnya Allah jaga diri. Ya. Maka maksud saya banyak waktu kita terbuang isi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Yang sering saya sampaikan. Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat. Bukan hujan bikin musibah.
Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan. Tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab. Tapi hujan apa? Hujan rahmat. Kata Allah, yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan. Akhirat Allah juga berikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus. Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, maaf mbak, saya kemarin maki-maki mbak, saya minta maaf. Oh begitu, ini nih, saya terima permohonan maaf engkau dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Karena Syekhul Islam Taimiyah menjadikan dua sebab. Sebab pertama taubat, sebab kedua apa? Istighfar. Bedanya istighfar itu bisa saja muncul dari diri seseorang tanpa dia bertaubat. Dia masih ingin bermaksiat tapi dia, ya Allah, maksiat kemarin, ampunilah aku. Tapi dia masih terus bermaksiat. Itu namanya istighfar. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, idza adnaba 'abdun dzamban faqal, jika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian dia berkata, Rabbi adnabtu dzamban faghfirli, ya Allah sungguhnya aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Faqala alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam, maka Allah berkata, hambaku itu tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ghafartu li abdi, saya ampuni hambaku tersebut. Summa makatha masya Allah, kemudian dia berhenti dari dosa. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian dia dosa lagi. Orang kadang gitu kan, bertobat, istighfar, berhenti dulu. Minggu depan ulangi lagi. Bulan depan ulangi lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata lagi, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam, hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, makanya dia minta ampun. Dan dia tahu bahwasanya Tuhannya akan mengazabnya kalau dia tidak bertaubat, tidak istighfar. Kata Allah, qad ghafartu li abdi, aku telah ampuni hambaku ini. Summa makatha masya Allah, kemudian dia beberapa waktu tidak maksiat. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Dia bilang lagi, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa dengan dosa. Aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian dia maksiat lagi, beristighfar lagi. Kata Allah, falyaf'al 'abdi ma syaa, silakan hambaku melakukan yang dia kehendaki. Artinya apa? Selama dia berdosa dia bertobat, selama dia berdosa dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terus mengampuninya. Allah akan terus mengampuninya. Ini bisa jadi seorang dia istighfar tapi dia tidak meninggalkan dosanya. Dia tidak meninggalkan maksiatnya. Oleh karenanya taubat, ya, pintu penggugur dosa sendiri, istighfar pintu penggugur dosa sendiri. Istighfar itu doa sebenarnya. Ya Allah ampuni dosaku yang kemarin. Tapi dia belum bertobat, dia masih mau melakukannya lagi. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Istighfar disertai dengan taubat. Kenapa tatkala seorang istighfar, maka akan timbul dalam hatinya takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
Amalan-amalan hati yang luar biasa ini merupakan sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sering menggabungkan keduanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Yang terbaik adalah menggabungkan istighfar dengan apa? Taubat. Tapi terkadang seorang hanya istighfar, dia tahu dia belum bisa bertobat. Masih tenggelam dalam maksiat. Makanya di antara doa zikir pagi petang, abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Dalam zikir doa pagi petang, seorang berdoa, ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa yang aku pikul, ya Allah. Artinya dosa ini mau saya lepaskan, saya belum bisa, ya Allah. Ada orang seperti itu. Dia tahu dia dosa dan dia istighfar, namun dia belum bisa meninggalkan dosa itu. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, aku akui dosaku ini. Aku belum bisa meninggalkannya, ampunilah dosa-dosaku. Seorang berusaha meninggalkan dosa-dosa, tapi ada kondisi-kondisi dia tidak bisa. Dia masih terus melakukannya. Tetap dia tatkala melakukan dosa, tetap dia mohon ampunan. Tetap dia mohon apa? Ampunan. Maka saya katakan istighfar yang terbaik adalah istighfar yang digabungkan dengan apa? Taubat. Ya. Ada orang yang dia kerja di riba dan dia tahu itu dosa, tetap dia istighfar sampai suatu hari, suatu saat mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk kuat meninggalkan dosa tersebut. Ada orang tidak bisa menjaga pandangannya, selalu dia melihat hal-hal yang haram. Dia sudah minta kepada Allah untuk temu tidak mampu, tapi jangan tinggalkan istighfar, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita selalu bentak-bentak suaminya. Dia mau tidak bentak-bentak, mulutnya nggak bisa diam. Maka hendaknya dia istighfar dan berdoa kepada Allah semoga suatu hari dia tidak begitu lagi. Ya, seperti itu. Jadi seorang jangan lupa untuk banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam. Saya katakan meskipun cuma 10 menit, salat witir 3 rakaat, kemudian istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kata Allah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sebab yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab yang sangat penting agar dosa-dosa kita menjadi gugur adalah al-hasanatul mahiyah. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan menggugurkan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di penghujung hari dan juga sebagian malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada seorang sahabat, dia melakukan maksiat. Dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Maka dia pun gelisah, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasulullah, sungguhnya saya berada di ujung kota Madinah dan saya begini-begini terhadap seorang wanita. Dia mengakui dosa-dosanya. Fa aqim alayya haddan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Ya, kalau dia zina ditegakkan hukum had, tapi dia tidak berzina, dia cuma mungkin mencium, cuma menyentuh, ya, tapi tidak sampai berzina. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian diikomatkan salat, kemudian dia salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni dengan salatmu. Turun Nabi bacakan firman Allah ini, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Ya. Dirikanlah salat, ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa. Salat dia berjamaah itu ternyata menggugurkan dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham, ya. Enggak apa-apa cium orang nanti salat jamaah selesai. Oh enggak. Orang ini datang dengan hati ketakutan.
dengan inabah, kembali kepada Allah, takut kepada siksa Allah, ya, bukan malah menggampangkan hal tersebut, ya. Karena sebagian orang salah paham, ya. Seperti contoh hadis seorang wanita yang berzina, kemudian ada anjing yang kehausan, kemudian dia ambil air, dia kasih minum anjing tersebut. Kata Nabi SAW, "Faghfarallahu laha bihi." Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara dia minumkan seekor anjing. Sebagian orang salah paham, ini terjadi. Waktu saya pernah ceramah tentang bahayanya zina, kata dia, Ustaz jangan nakut-nakutin. Itu ada pezina diampuni Allah, kasih minum apa? Anjing, selesai. Jangan sampai disalahpahami, ya udah kita zina aja, waliyadzubillah, nanti kalau bertobat tinggal cari anjing, kasih minum. Kalau anjing enggak ada, kucing, enggak apa, kucing, cing sini cing. Diterima tobatnya. Zina lagi, cari kucing lagi. Bukan begitu. Orang ini lain. Waktu dia memberikan minum kepada anjing, kata para ulama, keikhlasannya luar biasa, rasa takutnya luar biasa, inabahnya luar biasa. Makanya setelah itu dia tidak berzina lagi. Jadi di antara hal-hal yang akan menghilangkan dosa-dosa adalah amal-amal soleh yang banyak. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis seperti ini banyak, dalil akan amal kebajikan menggugurkan dosa itu banyak sekali. Contoh, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza junibatil kaba'ir. Kata Nabi, salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil semuanya akan digugurkan dengan amal soleh tersebut. Rasulullah